Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Kumala Putri PSE MAK. Saya merupakan dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Iksan Sidendreng Rapang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Di sini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah akuntansi perpajakan dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode khusus 3K BE AK 20. Mata kuliah ini membahas penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaan dan pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan maupun wajib pajak orang pribadi. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana mencatat transaksi yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia, serta melakukan perhitungan, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak secara akurat sesuai dengan regulasi. Perkuliahan akuntansi perpajakan diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Menjelang akhir perkuliahan, mahasiswa akan diberikan proyek tugas lapangan sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Proyek tugas tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan konsep-konsep perpajakan secara langsung di lapangan. Konsep pembelajaran yang diterapkan dalam melaksanakan perkuliahan menggunakan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery fokus pada penyampaian pengetahuan dasar kepada mahasiswa sebagai landasan pembelajaran. Interaction fokus pada penguatan konsep melalui diskusi, kerja kelompok, dan penyelesaian kasus secara kolaboratif. Assessment fokus pada penilaian pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan perpajakan. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran yang beragam untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan kemampuan praktis mahasiswa, di antaranya yang pertama, ceramah interaktif, penyampaian materi oleh dosen secara langsung yang disertai dengan tanya jawab, studi kasus, dan penekanan pada pemahaman konsep dasar perpajakan serta penerapannya dalam praktik akuntansi. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan analisis berpikir kritis dan kerja tim. Yang ketiga, project based learning. Mahasiswa diberikan tugas proyek lapangan di mana mereka harus mengaplikasikan materi yang telah dipelajari untuk menganalisis dan menyelesaikan persoalan perpajakan pada entitas nyata atau simulasi. Capaian pembelajaran Prodi pada mata kuliah ini CPL 1, 2, 3, dan 4 telah tercantum dalam RPS Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan. Untuk capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perpajakan dalam sistem perpajakan nasional termasuk fungsi, jenis pajak, asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi pajak. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis PPh final. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis akuntansi pajak penghasilan. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung PBB dan bea perolehan hak atas tanah. CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung akuntansi pajak restoran dan bea materai.
CPMK 8, mahasiswa mampu menyusun laporan dan dokumen perpajakan termasuk SPT masa dan tahunan dengan menggunakan aplikasi perpajakan. Media pembelajaran pada mata kuliah ini adalah modul atau RPS yang diberikan mahasiswa di awal pertemuan, PowerPoint, studi kasus, dan artikel perpajakan. Materi pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, pengantar akuntansi pajak, yang kedua, akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2, yang ketiga, akuntansi pajak penghasilan pasal 21, yang keempat, akuntansi pajak penghasilan pasal 22, yang kelima, akuntansi pajak penghasilan pasal 23, yang keenam, akuntansi pajak penghasilan pasal 24, dan yang ketujuh, akuntansi pajak penghasilan pasal 25, 28A, 29, dan 30E. Yang kedelapan, akuntansi pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Yang kesembilan, akuntansi pajak bumi dan bangunan. Yang kesepuluh, akuntansi bea perolehan hak tanah dan bangunan. Dan yang ke-11, akuntansi pajak restoran, akuntansi bea materai, SPT tahunan orang pribadi dan badan, dan yang terakhir adalah proyek kasus pajak UMKM. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini, aspek-aspek yang dinilai dalam penentuan akhir antara lain partisipatif 20%, kuis 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Penilaian yang dilakukan secara objektif berdasarkan indikator penilaian ini saya gunakan secara terukur dan hasil akhir akan disampaikan kepada mahasiswa upaya memberikan umpan balik kepada mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan perkuliahan akuntansi perpajakan. Baik, sebelum kita memulai membahas materi yang akan kita pelajari, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Hasnira Madani, Hadir Bu. Nabila Saida, Hadir Bu. Ferrari Isrul, Hadir Bu. Ika Mayangsari, Hadir Bu. Puri Prasetya Nurya, Uliana Safitri, Hadir Bu. Nur Eva, Hadir Bu. Febianti Nur Aziza, Hadir Bu. Haswandi. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Sebelum kita membahas materi, saya mau refresh kembali dulu pengetahuan teman-teman terkait materi minggu lalu. Masih ada yang ingat minggu lalu kita membahas materi apa? Terkait PPh final pasal 4 ayat 2. Oke, terkait PPh final pasal 4 ayat 2. Apa itu PPh final? PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh final itu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh temannya bahwa PPh final itu adalah pajak penghasilan yang dibayarkan langsung atas suatu penghasilan tertentu dengan tarif tetap dan tidak dapat dikreditkan lagi. Artinya
jumlah pajak yang sudah dibayarkan dengan skema pajak penghasilan final tidak dimasukkan lagi ke dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. Oke, lanjut kita masuk pada materi minggu ini, yaitu akuntansi pajak penghasilan PPh 21. Jadi ini pajak penghasilan PPh 21 ini berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi yang statusnya sebagai karyawan pada suatu perusahaan atau pada instansi pemerintahan. Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar PPh pasal 21, menghitung PPh pasal 21 dengan benar, memahami aspek administrasi dan kepatuhan pajak, meningkatkan kemampuan praktis dalam dunia kerja, dan yang terakhir membangun kesadaran pajak. Nah, penghasilan PPh pasal 21, pajak penghasilan PPh 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Nah, adapun subjek pajak, mohon maaf, kemudian PPh pasal 21 ini adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Jadi misalkan teman-teman bekerja dalam suatu perusahaan atau instansi, kalau kita statusnya pekerja, gaji yang didapatkan tiap bulannya itu akan dipotong PPh pasal 21. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau orang tersebut itu bukan pegawai tetap, misalkan hanya konsultan di perusahaan, atau misalkan hanya mengisi acara, misalkan dipanggil ya, atau ada misalkan dia pekerjaannya adalah kerja seni, dipanggil untuk menghibur misalkan, kan dia mendapatkan ini ya, mendapatkan bayaran atas apa yang sudah dikerjakan, itu tetap dikenakan PPh pasal 21 karena itu berkaitan dengan penghasilan sebagai orang yang telah melakukan suatu pekerjaan. Nah, lanjut, pajak penghasilan PPh pasal 21 dipotong dan disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Nah, siapa pemotong pajaknya? Itu adalah yang memberikan kita pekerjaan. Biasanya itu di bagian bendahara pemerintah atau bagian keuangan lah di suatu perusahaan. Jadi PPh 21 ini yang memotong itu perusahaan. Yang memotong perusahaan, yang dipotong, yang dikenakan adalah kita sebagai pekerja. Pengertian akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi PPh pasal 21 adalah proses pengakuan transaksi sehubungan dengan PPh pasal 21. Contohnya berasal dari gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya. Pada saat transaksi sehubungan dengan pemotongan atau pemungutan PPh 21 itu harus dicatat ya, harus dicatat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ini ada ketentuan perhitungan umum PPh pasal 21. Dasar pengenaan pajak itu adalah pegawai tetap, ada juga penerima pensiunan berkala, itu juga dikenakan PPh pasal 21. Pegawai tidak tetap atau bukan pegawai meliputi yang tadi saya jelaskannya, bahwa bukan pegawai tetap juga itu ketika dia memiliki
tetap mendapatkan penghasilan, dia juga dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Diantaranya misalkan dia distributor MLM, petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai, atau penjajah barang dagangan yang tidak berstatus pegawai, dan penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh pasal 21 secara berkesinambungan. Lanjut. Sesuai dengan aturan yang berlaku pasal 9 ayat 1, pegawai tidak tetap atau tenaga lepas ataupun pegawai tetap yang menerima upah harian atau mingguan, itu penghasilan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000 itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Namun ketika sudah lebih dari 4.500.000 itu artinya ia akan dipotong PPh pasal 21. Ini adalah batasan penghasilan yang dikecualikan sebesar 450.000 per hari. Jika jumlah kumulatif dalam sebulan sudah melebihi 4.500.000, maka pengurangannya adalah PTKP. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan lainnya. Nah, ada juga beberapa pengurangan yang diperbolehkan. Jadi dari penghasilan yang diterima, misalkan kita pegawai yang menerima gaji tiap bulan, ada beberapa pengurangan yang diperbolehkan. Yang pertama itu adalah biaya jabatan. Ini berdasarkan peraturan MKU nomor 250/PMK ×3/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 5% setinggi-tingginya 6 juta atau tiap bulannya itu sebesar 500.000. Ini yang bisa menjadi pengurangnya. Selanjutnya biaya pensiun. Besarnya biaya pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto adalah 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Dan pengurangnya lagi adalah iuran yang terkait dengan gaji. Biasanya kan ada iuran JHT, jaminan hari tua, atau BPJS lainnya, itu bisa menjadi pengurang. Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Misalkan wajib pajak tersebut belum menikah dan belum punya anak tentunya ya, pengurangnya itu 54 juta. Ketika wajib pajak tersebut sudah menikah, sudah berstatus kawin, maka penghasilan tidak kena pajaknya bertambah 4.500.000. Kalau istri bekerja bertambah 54 juta, gabungan antara penghasilan suami dan istri. Kalau wajib pajaknya sudah memiliki anak, di sini tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan garis keturunan lurus serta anak angkat 4.500.000, itu maksimal 3 orang anak. Itu akan dianggap sebagai PTKP. Nah, adapun tarif pajak PPh pasal 21 itu penghasilan sampai dengan 50 juta tarifnya 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%, penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarifnya 25%, 500 juta ke atas itu tarifnya 30%. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa yang ingin ditanya? Baik, pertanyaan saya yaitu apa yang terjadi jika pemberi kerja tidak menyetorkan PPh pasal 21-nya tepat waktu?
Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi biasanya kalau pemberi kerja itu tidak melaporkan atau tidak menyetorkan PPh pasal 21 tidak tepat waktu, itu akan dikenakan denda. Oke, sudah jelas? Jelas. Iya. Soalnya di sini atas nama Bambang Sudiono bekerja di PT NSS dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 15 juta ya. Ya, 15 juta. Dengan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan. Gaji diperhitungkan setiap tanggal 20 tiap bulan. Bambang Sudiono menikah tetapi belum punya anak dan bekerja penuh pada PT NSS pada tahun 2017. Diminta untuk menghitung PPh pasal 21 menggunakan metode gross. Baik, di sini gaji sebulannya 15 juta, kemudian biaya jabatan pengurangnya ini akan dikurangi ya, pengurang biaya jabatan dia maksimal berapa? 500.000 ya, maksimal 500.000. Iuran pensiun berapa? Ya, pensiun 200.000. Maka total pengurangnya ya 700.000. Maka penghasilan neto sebulan sebesar 14.300.000. Ya, 300.000 ini penghasilan netonya. Maka penghasilan neto ini setelah dikurangi maka dikali 12 bulan. 14.300.000 dikali 12 bulan 171.600.000 rupiah. Nah, ini penghasilan neto setahunnya ya. Nah, kita kurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak PTKP. Jadi kalau dia wajib pajak, dia berstatus wajib pajak, maka pengurangnya 54 juta. Di sini tadi dia sudah menikah, artinya ada tambahan PTKP 4.500.000. Maka total PTKP-nya adalah 58.500.000 rupiah. Jadi 100 penghasilan neto 171.600.000 dikurangi 5 PTKP 58.500.000 menghasilkan 113.100. Ini adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya kemudian dikali berapa tarifnya? Tadi kalau penghasilan sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. Ini dikali 5%. Menghasilkan 11.965.000. Ini dia PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun. Kemudian dibagi 12 997.3. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah PPh pasal terutangnya setiap bulan. Jadi wajib pajak atas nama Sudiono ini, Bambang Sudiono ini harus membayar PPh pasal 21 dari gaji yang dia terima sebulan sebesar 997.83 rupiah. Nah, setelah kita menghitung berapa pajak terutangnya, lanjut kita mencatat atau mengakui transaksi tersebut dengan jurnal. Di sini pada tanggal 20 kita mencatat ada beban gaji 15 juta pada gaji yang masih harus dibayar dan pada utang PPh 21. Gaji yang masih harus dibayar itu adalah 14.2.917.000
Utang PPh 21 Rp997.083. Nah, pada tanggal 27 setelah perusahaan akan memberikan gaji tersebut kepada karyawannya, maka gaji yang masih harus dibayarkan pada kas atau banknya 14.002.917. Dan pada saat perusahaan akan meneruskan pembayaran tersebut, pembayaran utang pajak tersebut di tanggal 8 bulan 2 bulan berikutnya, maka di jurnal utang PPh 21 pada kas atau bank 997.000. Jadi PPh 21 itu tidak dinikmati oleh perusahaannya. Memang perusahaannya yang memotong, tapi pihak perusahaan ini akan meneruskan kembali PPh terutang tersebut. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apakah bisa terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21? Ya, biasa terjadi yang seperti itu. Kalau misalkan di bagian bendahara itu belum update terkait status pegawainya, biasanya salah hitung PTKP yang tadinya misalkan dia belum menikah, itu tidak bertambah dia punya PTKP, atau misalkan wajib pajak tersebut yang tadinya mungkin diketahui punya anak 1, ternyata dilupah dicatat tambahan PTKP bahwa dia sudah punya anak 2 orang. Seperti itu. Itu biasa terjadi kesalahan sehingga tidak sesuai pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup? Oke, alhamdulillah ya kalau semua sudah jelas. Selanjutnya saya mau menitipkan sesuatu untuk kalian bawa pulang, untuk kalian kerjakan di rumah. Ini ada tugas 4 orang wajib pajak dengan nama yang berbeda. Di sini ada keterangan NPWP-nya dengan status. Yang pertama itu kawin dengan 2 anak, yang satu TK tidak kawin. Yang ketiga kawin dengan 1 anak. Yang keempat statusnya kawin belum punya anak. Sini ada keterangan gajinya, iuran-iuran yang akan menjadi pengurangan penghasilannya. Selanjutnya kalian diminta untuk menghitung PPh pasal 21 dari 4 wajib pajak ini. Dan selanjutnya kalian diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan. Jelas tugasnya? Jelas. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.